Tansahe tingali. Tansahe selalu. Terus Mahalla sujudihi ing panggonane sujute wong. Li anna dzalika karana sak temene mengkono-mengkono idamatu nazar iku akrobu luwe parek ilal khusyui marang khusyuan. jadi ketika kita sholat, pandangan mata selalu melihat tempat sujud. Karena itu aqrab ilal khusyuk, mendekatkan khusyuk. Maka makruh sholat sambil noleh-noleh. Terus Walau a'ma lan senajan buta sapa wong, wa ing kana lan lamun ana sapa wong iku ing dal Ka'bati ing dalem nalika sandinge Ka'bah. Ana ing dalem sandinge Ka'bah. Au fi zulmati utawa ing dalem kegelapan. Au fi sholati janazah utawa ing dalem salat janazah. Naam nggih. As-sunatu walaupun orang itu sekalipun buta, ketika sholat pikirannya itu ke tempat sujud. Maka ada hadis aqrabuma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Posisi di mana hamba sangat dekat dengan Tuhannya adalah ketika hamba itu sujud. Walaupun orang itu orang buta sekalipun, pandangan matanya ke tempat sujud. Karena akan menyebabkan konsentrasi. As-sunatu utawi sunah iku ayak surah yen tong ringkes sapa wong azrahu ing tinggaliani wong ing peningaliani wong ing peningali wong ala musabbihatihi ing atase deriji telunjuke wong ing darof iha nalika ngangkat musabbihati fi tasyahudi ing dalam tasyahud li khabari krana hadis sahihi kang sahih fihi ing dalam raf'iha wala yukrahu lan Sepanjang sholat baik berdiri maupun duduk, pandangan mata ke tempat sujud, kecuali ketika mengangkat jari telunjuk di saat melafazkan illallah dalam tasyahud. Maka di saat itu kedua mata melirik. Qasrun nazar itu maksudnya melirik, melihat jari telunjuk itu diangkat. Itu bagian daripada sunnah. Ngangkat jari telunjuk
ketika mengucapkan illallah di dalam sholat. Maka di saat itu ketika mata sebelumnya melihat ke tempat sujud, ketika itu ketika mengangkat kedua tangan, ketika mengangkat jari telunjuk, maka kedua mata melirik jari telunjuk. Adapun mengangkat jari telunjuk di luar sholat di saat mengucapkan ilallah, maka tidak sunnah sebagaimana disampaikan kemarin. Wala yukrahu lan ora den makruhake apa tahmidu ainaihi meremake rong mata, meremake mata loro, ilam yakhaf lamun ora wedi sapa wong dororon ing bahaya. Faidatun utawi iki ku faedah yukrahu dan makruhake Walaupun di tempat gelap sekalipun, maka di dalam sholat hukumnya makruh taghmidul ainain, memejamkan kedua mata. Jadi ketika sholat mejam matanya itu makruh. Mata harus dibuka. Kalau matanya mejam makruh. Segala perkara-perkara yang makruh dimakruhkan di dalam sholat, maka kalau seseorang mengerjakan, memang sholatnya nggak batal, tetap sah, tetapi pahalanya berkurang. Jadi mengerjakan seluruh perkara-perkara yang makruh di dalam sholat itu mengurangi pahala. Dalam sholat, pandangan mata dibuka, matanya dibuka, kemudian melihat ke tempat sujud, kecuali ketika di saat mengangkat jari telunjuk ketika mengucapkan illallah, maka mata melirik melihat sebentar ke jari telunjuk. yukrahu dan makruhake lil musolli kanggo wong kang salat azakari kang lanang wa ghairihi lan saliyane zakar apa tarku syai'i ninggalake perkara min sunani sholati saking pira-pira sunai salat. Qala ngendika ngucap sinten syekhuna guru kita tegese Imam Ibnu Hajar wa fi umumihi lan iku tetep ing dalem keumumane yukrahu lil musolli walazi utawi Wala yukrahu taghmidu ainaihi. Salah tadi ya. Wala yukrahu taghmidu ainaihi illam yakhaf dararan. Tidak makruh memejamkan kedua mata di dalam sholat. Kalau tidak takut bahaya. Lanjut. Walladzi utawi pendapat yutajah kang den unggulake apa tahsisu kekhususane kemakruhan Walladzi yutajahu terus bima kelawan perkara waroda kang teko
fihi ing dalem ma apa nahyun larangan au khilafun utawa perselayan fil wujubi ing dalem ngwajibake Ing dalam hukum wajib. ing dalem hukum wajib. Terus yukrohu lil musalli, dimakruhkan bagi orang yang sholat. Az-zakar wa ghairahu, baik laki-laki maupun selainnya. Tarku syai'in min sunanis sholah, meninggalkan sunnah-sunnahnya sholat. Jadi seluruh perkara yang disunahkan di dalam sholat itu kalau ditinggalkan makruh. Seperti doa iftitah, ngangkat tangan ketika takbir, itu sunnah. Kalau ditinggalkan makruh. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah lan den sunahake apa zikrun zikir wa doaun lan doa sirron kelawan sirri akibaha ing dalem sakwise salat ay salati tegese salat ayyusanu tegese den sunahake apa al israru nyiriake swara bihima kelawan zikir lan doa limun faridin kanggo kang salat ijen wa makmumin lan makmum wa imamin lan imam lam yurid kang ora din karep sapa imam kang orang ngarep hati, lam yurid kang ora ngarepake sapa imam taklimal hadirina ing ngajarake makmum kang hadir wala takminahum lan ora kelawan amine makmum li doaihi krono kanggo doa imam misama ihi kelawan sebab ngrungohi imam rungu doane imam. kelawan sebab ngrungu doa imam wa warada lan teko fihi ma ing dalem zikir lan doa opo ahaditsun pira-pira hadis katiratun kang akeh zakartu nutur sapa ingsun jumlatan kelawan jumlah jumlatan ing kumpulan minha saking ahadits fi kitabi ing dalam kitab ingsun irsyadil ibadi yu kitab irsyadil ibad fadlubhu mongko murih sapa ingsun ing kitabi fadlubhu mongko becik murih sira ing kitabi fa innahu mongko satemene kitabi iku muhimun penting. Sunna zikrun wa du'aun sirron akibaha, ay akibat sholat. Disunahkan setelah sholat doa dan zikirnya lirih. Siapa yang disunahkan habis sholat doa dan zikirnya lirih? Orang yang sholat sendirian dan makmum. Adapun imam yang dia mengharapkan untuk supaya bacaan zikir dan doanya ngajarin makmum, maka imam sunnah untuk mengeraskan bacaan zikir dan doanya. Nah ini, jadi kalau kamu jadi imam, bacaan zikir dan doanya selepas sholat dikeraskan agar makmum belajar zikir dan doa yang imam membacanya habis sholat itu.
Doanya dikeraskan. Kalau imam berharap, maka kalau doa itu berjamaah dibaca dengan keras. Faida ammana fa'aminu. Kalau kamu doanya sendiri, maka dibaca dengan lirih. Jadi anzilin apa namanya? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sholatnya itu sendiri, sholatnya kamu sendiri, maka habis sholat, bacaan zikir dan doanya kamu lirihkan. Kalau kamu sholatnya berjamaah, kamu jadi makmum berarti. Bermakmum kepada imam. Kalau kamu jadi makmum, maka kamu mengeraskan juga dengan mengikuti bacaan imam itu. Dan imam mengeraskan bacanya agar didengar bacaan imam itu oleh makmum. Sehingga makmum belajar zikir-zikir habis sholat itu. Kemudian kalau imam tadi membaca doa, maka doanya juga dikeraskan. Agar doanya diaminin oleh makmum. Karena doa yang diaminin ini aqrab ilal ijabah. Mudah untuk diterima doanya. Maka pemahaman yang mengatakan bahwa habis sholat doanya lirih sendiri-sendiri itu tidak sunnah itu. Itu orang tidak memahami praktek hadis yang sebenarnya. Karena ada beberapa masjid itu imamnya kalau habis sholat, imamnya menghadap ke makmum. Terus kemak-kemik. Nggak tahu yang dibaca apa. Akhirnya makmum hanya melihat mulutnya imam. Nggak ngerti. Akhirnya imamnya mati, makmumnya nggak ngerti apa yang dibaca imam biasanya habis sholat. Sehingga yang menggantikan imamnya tadi pun juga sama. Habis sholat ngelihat makmum, ditanya, kamu kok membaca apa? Nggak tahu dulu Pak Imam di sini nih kalau ngimamin kami cuma gitu. Nah, jadi dikeraskan kalau kamu zikir habis sholat, doa habis sholat, itu bacaan zikir dan doanya dikeraskan. Kalau kamu sholat sendirian, sholat tahajud di rumah, maka zikirnya dilirihkan. Jangan teriak-teriak sendiri di rumahnya. Jadi mengenai zikir dan doa, lirih dan keras itu ada tempatnya. Kapan tempatnya lirih? Kalau sendirian. Zikir sendirian, doa sendirian, yang bagus dilirihkan. Kalau kamu berjamaah, maka zikir dan doa dikeraskan. Seperti ketika tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikeraskan. Supaya diikuti. Paham? Insyaallah. Wa warada fihima ahaditsun katsiratun zakartu jumlatan minha fi kitabi irsyadul ibad fatlubuhu fa innahu muhimun. Ini pengarang kitab yang aneh ini punya kitab juga namanya Irsyadul Ibad. Di mana di sana ditulis banyak hadis tentang fadilahnya zikir baik dengan sir maupun dengan jahar. Afdhalul dzikri dzikrul khafi. Zikir yang paling bagus itu adalah zikir qalbi, zikir khafi, zikir tanpa suara. Maka yang dimaksud itu adalah kalau sendirian. Adapun bila berjamaah, maka dibaca dengan keras. Jadi banyak hadis yang menjelaskan bolehnya zikir dengan keras. Termasuk zikir dengan keras adalah bacaan takbir. Takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu juga zikir. Dan dikeraskan.
Jadi jangan nyalahkan zikir habis sholat ada orang zikir keras terus dikatakan gak sunnah itu. Bukan gak sunnah, kamu ilmunya belum nyampe, belum belajar. Nah, ikut-ikutan orang gak paham, akhirnya sama-sama gak paham. Makanya kepahaman itu tergantung yang didengar. Kalau mendengar penjelasan dari orang yang gak paham, ini juga gak paham pula. Jadi jangan nuduh orang itu keliru. Bisa jadi yang kamu tuduh itu keliru, ternyata dia yang benar. Kamu yang nuduh malah yang keliru. Kalau kita nggak tahu, maka langkahnya adalah pas'alu, bertanya. Ahla dzikri, kepada yang tahu. In kuntum la ta'lamun, bila tidak tahu. Jadi perintah bagi orang yang tidak tahu adalah belajar, bertanya kepada yang tahu. Sehingga dengan bertanya tadi, maka terbukalah pintu ilmu. Sehingga dalam hadis disebutkan, al-ilmu khazain. Ilmu itu laksana gudang. Wa miftahuha as-su'al. Lalu kunci untuk membuka gudang ilmu adalah bertanya. Maka ketika orang itu bertanya tentang suatu perkara yang dia tidak tahu, maka dia telah mengambil ilmu. Sehingga dengan bertanya tadi bisa tahu. Warawalan ngriwayatake sinten at-Tirmizi Imam Tirmizi an Abi Umamah saking Abi Umamah qala ngucap sinten Abi Umamah kila dan ketika ake li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanggo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayud du'ai endi-endine donga Ayud du'ai. ayud du'ai Di doa. endi doa asma'a kang luwe den rungoake Maksudnya doa. Doa apa yang paling mustajab? Ay akrobu ilal ijabah. Tegesi doa kang mareki marang mustajab. Ini doa yang mustajab itu doa kapan doa itu mustajab? Ayu doa asma ay akrob ilal ijabah. Doa yang mustajab itu kapan? Ada sahabat nanya sama Nabi, doa yang mustajab itu kapan? Mustajab itu kalau dipanjatkan doa itu di waktu itu maka tidak ditolak, diterima. Jawabannya, qala Nabi. qala bersabda sinten Nabi iku jauful laili tengah-tengah wengi waduburi sholawati lan ing dalam sawise pira-pira salat al-mak Dalam sakwisi. ing dalam sawise pira-pira salat al-maktubati. Jadi kemudian ada orang tanya sama Nabi, ayu du'ai asma. Doa itu kapan mustajab? Aqrab ilal ijabah. Maka Nabi menjawab, jauful lail. Jaufal lail. Doa yang dipanjatkan di tengah malam. Maka doa di malam hari itu tengah malam, mulai masuk jam 12 ke belakang, terutama waktu sahur, sepertiga yang terakhir, itu doa itu sangat mustajab. Jadi disitulah di pondok ini, sebelum subuh setengah jam, sebelum adzan ada istighosah. Itu kamu perhatikan istighosah itu. Kalau kamu mau ditolong oleh Allah ya istighosahnya dipentingkan. Maka santri itu harus mementingkan urusan istighosah doa sebelum subuh. Minimal setengah jam. Bagus, lebih banyak lagi bagus. 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Sehingga Maulana Sa'ad Qatratain
Rakaatain sa'atain qatratain. Rakaatain, salat 2 rakaat di malam hari. Sa'atain, jam 2 malam. Sa'atain rakaatain, jam 2 malam. Rakaatain 2 rakaat, qatratain 2 tetes air. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan salatul lail da'bus sholihin min qablikum. Salat malam itu adalah da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Orang soleh itu, orang baik zaman dulu itu namanya tahajud itu sudah menjadi ciri khas. Jadi kalau ada orang nggak tahajud itu aneh. Aneh, orang kalau dulu kok orang nggak tahajud tuh aneh. Sehingga tahajud itu sebelum Nabi dapat sholat 5 waktu, maka tahajud itu wajib begitu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang bangun malam sholat tahajud ini dikasih derajat oleh Allah. Dikasih pangkat oleh Allah. Pangkat apa? Pangkat keilmuan. Pangkat kebaikan. Sehingga disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu. Likullin ila sa'wil ula harakatun. Walakin azizun birrijali sabatu. Faman talabal ula syahiral layali. Likullin ila sa'wil ula harakatun. Semua orang pengen punya derajat yang tinggi. Pengen hafiz Quran, pengen jadi ulama, pengen jadi orang sukses dunia akhirat. Semua orang pengen. Walakin aziz, akan tetapi langka. Aziz itu langka. Langka jarang. Birrijali sabatu, semua orang yang berkeinginan tadi sangat jarang yang keinginannya itu tertunaikan. Maka faman talabal ula syahirul layali, siapa orang pengen derajat yang tinggi di sisi Allah, syahirul layali, maka dia harus bangun di malam hari. Nah, kenapa kebanyakan orang keinginan terhadap derajat yang tinggi itu tidak banyak, langka, sedikit? Karena untuk bangun malam itu enggak semua orang siap. Ini kalau orang sudah ada ciri khas bangun malam bukan bangun malam begadang, bukan main domino. Bangun malam, ambil air wudhu, kemudian sholat, zikir, baca Quran, doa, nangis. Jadi nangis di malam hari itu ciri khasnya orang-orang dulu itu begitu yang sukses-sukses tuh. Jadi kalau kita ini mau punya derajat di sisi Allah, maka bangun malam itu kewajiban. Faman talabal ula syahirul layali. Siapa orang pengen sampai tertunaikan, tercapai cita-citanya yang tinggi, syahirul layali, dia harus bangun malam. Bangun malam itu apa? Doa, karena doa di tengah malam tadi mustajab. Kalau Allah sudah kasih, lama nih alimah. La mani alima a'taita. Kalau Allah sudah mengasih, tidak ada yang bisa menghalang-halangi pemberian Allah. Seluruh makhluk kumpul jadi satu ingin menghinakan kamu. Kalau kamu dimuliakan oleh Allah, ya kamu tetap mulia. Nah, ini perkara yang hilang di kehidupan umat sekarang.
Maka kamu itu harus bisa memberikan penjelasan kepada umat. Umat tuh di zaman akhir itu sudah acuh tak acuh dengan ibadah malam. Kebanyakan malamnya habis dengan tidur. Maka kamu bagian beberapa gelintir orang yang hidup di dunia ini bangun malam. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan, "Shallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam." Salat malam wan nasu niyam, di saat orang-orang pada tidur. Kamu sholat. Itu penekanan dari Nabi itu. Di saat orang-orang pada tidur, kamu bangun, sholat. Ojo bangkong. Itu. Penekanan itu. Kalau kamu mau bangun malam, di saat orang-orang tidur nyenyak, tadkhulul jannah bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Maka memang begitu. Segala amal-amal itu yang menyebabkan orang punya pangkat dengan amalan itu. Enggak semua orang bisa mengerjakan. Ya memang orang yang dengan amalan itulah dia punya pangkat. Kalau orang di akhirat nggak punya pangkat, maka amalan-amalan yang menyebabkan punya pangkat di akhirat nggak dikerjakannya. Males, tahajud males, sholat berjamaah males. Akhirnya tidak punya pangkat. Tidak punya derajat. Maka kalau orang itu melihat kondisi dirinya, mengerjakan amalan-amalan, yang mana amalan itu ada janji dari Allah melalui nabinya, ada fadilah-fadilah. Itu maknanya memang dia itu orang mau dimuliakan. Maka disebutkan dalam pendapatnya para ulama, tafakkartu fi asbabil hidayah, katanya. Saya memikirkan mengenai sebab-sebabnya hidayah kepada orang yang Allah memberikan hidayah. Sebabnya itu apa ya? Kok orang ini dapat mudah, dapat baik, mudah sholat, mudah ngaji, nikmat, mudah doa. Ini apa ini sebabnya? Fawajatu, maka kata beliau, saya mendapatkan, ternyata orang itu memang ikhtiyarullah. Memang pilihan Allah, dipilih untuk itu. Jadi kalau kita ini bisa sholat, nafikan kemampuan dari diri kita, ini pilihan Allah. Karena cintamu kepadaku, ya Allah, engkau menggunakan saya mondok di pesantren ini. Engkau gunakan saya bangun malam. Karena cintamu kepadaku, engkau jadikan saya orang yang hari-hari sibuk dengan menghafal Quran. Karena cintamu kepadaku. Bukan karena cintaku kepadamu, tapi karena cinta Allah kepadaku, kepada kita. Karena kalau bukan karena cinta Allah, nggak mungkin kita. Itulah makna laula an hadanallah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma kunna linahtadiya. Betul-betul kami nggak mampu untuk mengerjakan ini semua dari amal-amal kebajikan. Laula an hadanallah. Kalaulah bukan karena petunjukmu ya Allah, pilihanmu ya Allah, cintamu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah. Maka orang dulu itu, kenapa semua kebaikan itu jadi nikmat? Karena dia itu muaranya kepada Allah. Enggak seperti kita, malas ngaji, duduk di kelas malas. Kenapa? Karena enggak syukur dipilih oleh Allah pegang Quran itu. Pegang Quran, pahala. Baca Quran, pahala. Mata melihat Quran, pahala. Telinga mendengar bacaan Quran, pahala. Duduk di halakoh Quran, pahala. Pahala berlipat-lipat itu. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ibadah semua itu. Seperti kita sekarang ini, siang ini. Megang kitab, pahala. Pandangan mata tidak tidur, itu pahala. Telinga mendengar ilmu disampaikan, pahala.
al-muta'allim al al apa? Al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Orang yang mengajarkan dan yang belajar, kedua-duanya bareng-bareng dapat pahala. Makanya yang seperti ini tidak mudah. Wa dubura shalawatil maktubah. Kemudian yang kedua, Nabi menjawab doa yang mustajab itu doa yang dipanjatkan selepas sholat 5 waktu. Ayu du'ai asma jaufal lail dubura shalawatil maktubah. Doa yang mustajab itu adalah tengah malam dan selepas sholat wajib. Ini secara umum ini. Ini doa mustajab kaitan dengan waktu. Ada lagi doa mustajab kaitan dengan tempat. Seperti di multazam. Multazam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Multazam. Doa di pintu Ka'bah, doa di multazam, doa di Hajar Aswad, doa ketika melihat Ka'bah, doa ketika di Makom Ibrahim, di Hijr Ismail, doa ketika tawaf. Wow. Kalau di Mekah sana banyak sekali. Maka beruntung orang yang diberi kesempatan datang di Mekah. Maka pergi ke Mekah itu bukan untuk shopping-shopping. Pergi ke Mekah itu untuk doa. Supaya hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah. Bukan untuk bergaya, bukan bolak-balik Mekah pengen dikatakan orang baik. Nah, begitu riya. Pergi ke Mekah itu pengen doa, pengen ibadah, pengen bersilaturahim Rasulullah di Madinah. Itu doa-doa kaitan dengan tempat di sana banyak mustajab. Kalau bulan Ramadan ada lagi tambahan doa mustajab di waktu sahur, doa ketika menjelang berbuka, doa di saat lapar, doa sedang puasa. Maka santri itu puasa Senin Kemis, jangan makan terus. Senin Kemis puasa. Nanti doa, ya Allah barokahnya puasa Senin Kemis ini, ya Allah mudah urusan segala urusan. Urusan ngaji ya Allah, urusan keluarga. Kamu ini akan menghadapi perkara yang kamu nggak kebayang yang akan terjadi selepas ini. Maka mujahadahnya, tirakatnya mulai sekarang sudah tirakat itu. Untuk mempersiapkan masa tua. Mulai sekarang sudah biasa tahajud. Nanti kalau sudah tua sudah terbiasa. Itu almarhum Syekh Zairon, guru kita. Allahumma firlahu al-Fatihah. Ya. Beliau masih kecil itu punya kebiasaan. Kalau malam itu sholat tahajud bersama ayahnya, Kiai Mahmud rahimahullah. Suatu hari, suatu malam, beliau itu lupa dibangunkan. Kiai Zairon itu lupa dibangunkan oleh ayahnya. Sehingga malam itu enggak tahajud. Maka beliau risau itu malam itu enggak tahajud. Sehingga dari pagi sampai sore nangis. Sedih. Tertinggal malam ini enggak tahajud ini. Maka walaupun besok malam mungkin mau tahajud, tapi kan malam yang nggak ada tahajud ini tidak terulang seumur hidup. Tidak akan ada siaran langsung, tidak akan siaran ulang. Jadi waktu yang sudah lewat tidak akan kembali seumur hidup kita. Subuh tadi pagi itu sampai mati kita nggak akan terulang. Lah subuh besok subuh yang baru, yang lain lagi. Maka orang itu tidak akan mati sebelum jatah rizkinya habis. Termasuk jatah rizki
berapa kali subuh sepanjang hidupnya. Berapa kali isya sepanjang hidup. Jadi mungkin kalau kita ini dapat jatah 1000 kali isya dan sekarang sudah 998, berarti 2 hari lagi. 2 isya lagi, mati kamu. Maka beliau itu, almarhum Syekh Zairon tadi, nangis. Karena risau, sedih, malam tadi nggak dibangunkan tahajud. Kalau kita enggak kan. Hari-hari memang nggak bangun, nggak tahajud. Hari-hari nggak istighosah, bahkan sholat berjamaah pun nyengir, wah, nggak punya setoran, nyengir saja. Sekarang nggak setoran, insya Allah mau setor besok. Dan besok nggak setoran lagi, tipu-tipu setan. Nunda-nunda waktu itu ditipu setan. Kalaupun bisa, maka itu sudah kekurangan. Maka kita bagaimana hari-hari fastabiqul khairat, hari ini selalu lebih baik daripada hari kemarin. Selalu lebih baik, selalu lebih baik, selalu lebih baik. Jangan sampai hari ini sama ataukah bahkan lebih buruk daripada hari kemarin. Kita ini selalu berusaha, hari ini lebih baik dari kemarin, hari ini lebih baik dari hari kemarin, lebih baik terus. Sehingga kita berada dalam peningkatan. Jadi kalau hari ini sama dengan hari kemarin itu rugi. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, celaka. Siapa orang yang beruntung? Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Terus hari ini lebih baik, terus begitu. Hanya untung. Kita ini jangan berusaha jadi orang beruntung. Jangan jadi orang gak beruntung. Maka kita hidup ini bukan mau hidup, tapi dihidupkan. Nah, untuk itu kita harus tahu kapan doa itu diterima oleh Allah. Kapan kita mau doa. Habis sholat doa. Tengah malam doa, habis tahajud doa. Nangis minta sama Allah. Kalau kamu kurang nangisnya, maka kurang pertolongan Allah untuk kamu. Maka dalam kitab hikam itu disebut wurudul imdad biqadaril isti'dad. Datangnya pertolongan Allah, pemberian Allah tergantung kesiapan kamu. Mintanya itu ada enggak minta. Ketika datang hujan, tidak semua orang bisa mendapatkan air, melainkan hanya orang yang menyiapkan wadah. Lalu wadahnya disiapkan untuk mewadahi air hujan. Kalau tidak diwadahi, maka dia tidak dapat. Urusan-urusan seperti ini bukan urusan kecil, ini urusan yang besar. Urusan memperbaiki hubungan diri kita dengan Allah, ini urusan perkara yang besar. Kalau orang mikir gini, mikir urusan seperti ini, berarti dia orang besar di sisi Allah. Kalau urusan kayak gini, urusan yang besar nggak dipikirkan, malah ngurus urusan yang kecil-kecil, urusan dunia itu kecil. Berarti dia orang kecil. Kalau nggak mampu mikir yang besar, mampunya mikir yang kecil, memang orang kecil. Kalau orang besar, Masya Allah. Ini urusan agama, ini urusan besar. Urusan mengenai kaitannya dengan rahmat Allah, ridho Allah, pangkat-pangkat di akhirat. Tetapi kembali lagi kepada perkara yang ada di otak setiap manusia itu berbeda-beda. Kamu, sekalian semua ini duduk di sini. Masing-masing di antara kalian itu isi otaknya berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung sejauh mana kuatnya pikirannya. Hubungannya dengan alam akhirat yang di sana akan dia datangi selepas di dunia ini. Semakin kuat pikirannya ke sana, maka semakin kuat juga imannya, amalnya semakin khusyuk. Maka tadi kenapa wa sunnah idamatun nazar ila mahalli sujud? Sunnah untuk selalu memandang ke tempat sujud. Ini apa? Ini maksudnya
sejauh mana konsentrasi di dalam sholat, maka sejauh itu pula lah pahala besar. Tapi kalau matanya kemana-mana, ngelamun, maka sholat ruba qaim laisa lahu min qiyami illa sahar. Ya, banyak orang sholat tapi nggak dapat apa-apa dari sholatnya. Karena main-main. Jadi setiap orang itu selalu dipaksa oleh Allah untuk berjuang. Dipaksa itu ditarghib, diberi semangat. Fastabiqul khairat. Kalian semua di dunia ini jangan nganggur, berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu maksudnya. Jadi niat kondisi kita ini berarti selalu digerakkan oleh Allah. Dikasih semangat terus. Fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan berlomba-lomba dalam keburukan. Kalau orang ada fastabiqul khairat, maka nanti amalannya meningkat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam ngaji. Nah. Temannya sudah majlisan, oh saya ini kok disalib ini. Wah, nggak mau, akhirnya salib lagi. Kayak pembalap. Dibalap oleh kawannya, nggak terima dia. Nggak mikirin, wis pokoknya bagaimana pikirannya bisa nyalip aja. Mengenai rintangan dan tantangan nggak kepikir lagi. Begitu juga kamu, lapar, tidak kepikir, ngantuk, nggak kepikir. Kalau sudah pengen nyalip kawannya itu begitu, itu pasti fastabiqul khairat itu begitu. Kamu pernah nengok Rossi, pembalap, matanya kemana? Ke depan, nggak tengok kanan, nggak tengok kiri. Itu. Kamu tengok suasana di rumah yasinan pulang, di rumah sapinya melahirkan pulang, tikusnya banyak di rumah pulang. Oh, itu bukan urusan kamu, itu kau urusan ngaji saja di pesantren. Nah ini yang banyak hilang di kehidupan umat. Kamu tengok sekarang itu, orang sungguh-sungguh bangun malam tahajud, itu sudah jarang. Orang sungguh-sungguh puasa, orang sungguh-sungguh zikir, sungguh-sungguh jaga amal masjid, itu sudah jarang. Banyaknya fitnah, zaman semakin rusak, maka jangan ikut-ikutan rusak. Warawa asy-Syafi'i an Nabi Musa qala. Ya. An Abi Musa, saking Abi Musa, kala ngucap sinten Abi Musa, kunna ono sapa kita ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, satane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakunna mongko ono sapa kita iku iza asrafna alikalane maraki sapa kita ala wadin ing atase jurang, halalna mongko maca tahlil sapa kita, wa kabbarna lan maca takbir sapa kita, wartafa'at lan nyaring apa aswatuna suarane kita, pira-pira suarane kita. Faqala mongko bersabda sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, o para menungso, irba'u welasna sapa sira kabeh, ala anfusikum ing atase awak dhewe ne sapa sira kabeh, fa innakum mongko satemene sapa sira kabeh iku la tad'una ora dungo sapa sira kabeh asamma ing zat kang moho tuli, wala ghaiban lan ora dungo sapa sira kabeh marang zat kang ora ono. Innahu teman satune Allah iku hakimun moho bijaksana, samiun moho midanget, qaribun moho parek. Ihtajja mongko dadi akeh hujjah
bihi kelawan hadis sinten al Baihaqi yo Imam Baihaqi wa ghairihi lan sakliyane wa ghairuhu lan sakliyane Imam Baihaqi Itu tidak boleh dibaca wa ghairi atap. wa ghairuhu Atau ke al-Baihaqi wa ghairu. wa ghairuhu lan sakliyane Imam Baihaqi israri Lil israri bidzikri. lil israri kanggo nyiriake swara bizikri kelawan zikir wa doa lan doa. Terus. Jadi disebutkan riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari, kunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna. Ketika suatu hari kami berjalan bersama Nabi, tiba-tiba kami itu berada di suatu jurang. Maka kami membaca tahlil, nyebut Allah. Ini sunnah kalau kita ini kesandung. Nyebut apa? Allah. Gitu. Mau masuk jurang, nyebut Allah. Spontan-spontannya itu nyebut Allah. Maka zikirnya sahabat tadi menjadi nyaring. Lalu Nabi mengatakan, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innahu hakimun sami'un qarib. Hei semuanya, jangan teriak-teriak. Sayangi diri kalian. Karena kalian itu tidak berdoa kepada Allah yang maha tuli. Allah itu enggak tuli. Kamu tidak berdoa kepada Allah yang jauh, Allah itu dekat. Maka enggak usah teriak-teriak. Innahu hakim, Allah maha bijaksana, sami' maha mendengar, qarib maha dekat. Maka hadis ini ulama berbeda pendapat di dalam menyikapi kaitannya dengan zikir dengan lirih. Al-Imam Al-Baihaqi menjadikan dalil ini sebagai dalil sunnah lirih ketika zikir dan doa. Jadi sunnah, bukan dilarang ya. Bukan dilarang. Kalau teriak-teriak dengan zikir itu bukan dilarang. Tapi sunnah lirih menunjukkan seandainya dikeraskannya pun tidak apa-apa. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya zikir kepada Allah secara umum boleh dikeraskan, boleh dilirihkan, tergantung situasi. Maka situasinya kapan lirih, kan kapan dikeraskan? Lirih ketika sendirian. Maka zikirnya lirih. Kalau zikirnya bareng-bareng berjamaah, maka dikeraskan. Begitu juga doa kalau sendiri dilirihkan. Kalau doanya itu bareng-bareng, maka yang doa mengeraskan supaya nanti didengar, kemudian yang mendengar mengaminkan. Bagaimana yang disampaikan tadi? Berarti zikir setelah habis sholat itu dikeraskan? Dikeraskan. Bagi imam, makmum mengikuti imam. Itu di masjid saya, kalau habis sholat itu imamnya enggak zikir keras. Doanya pun juga sendiri-sendiri. Ya itulah imam yang perlu belajar. Masih banyak belum ngerti. Tapi kadang aneh pula, nanti kalau dikatakan belum ngerti, dia nggak paham pula. Tersinggung. Oh kamu Pak Imam belum ngerti. Oh emangnya cuma kamu yang ngerti? Ya itu. Nah, padahal kalau memang nggak ngerti ya ngomong. Iya ya. Berarti sunnah ya Pak Ustadz ya? Ya iyalah disunahkan. Habis sholat zikir, dikeraskan zikirnya bareng-bareng ya makmum. Terus doa dikeraskan oleh imam, makmum mengaminkan disunahkan. Sunnah.
sunnah. Ini tengok beberapa masjid sudah pada hilang kayak kuburan. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, dia membisu 1000 bahasa sunyi, katanya zikir kolbi. Ternyata nunduk, tidur, katanya zikir kolbi. Matanya rapat, telinganya nggak dengar, akhirnya sudah sampai ke alam yang berbeda. Jadi kalau zikir dikeraskan tuh hikmahnya diantara supaya kekuatan setan itu pergi, karena setan itu kalau dengar suara zikir dikeraskan itu lari. Seperti mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka adzan sunnah dikeraskan. Adzan juga zikir itu menunjukkan bahwa zikir yang keras itu boleh. Kayak azan, kayak takbir hari raya. Allahu Akbar. Masa orang azan zikir kolbi, adzan kolbi. Keraskan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Akhirnya setan lari ke WC sana, takut. Kenapa kalau ada bayi lahir diadanin di telinga kanan, dikomatin telinga kiri, supaya suara pertama yang didengar oleh telinga bayi itu adalah kalimat itu. Sehingga setan nanti ingin menggoda bayi itu takut. Jadi setan itu takutnya dengan zikir. Maka masjid-masjid yang masih pikirannya lirih dikeraskan, sunnahnya dikeraskan bareng-bareng bersama makmum. Kepada para imam di seluruh alam yang masih zikir sendiri-sendiri, janganlah seperti itu. Nanti kalau kamu seperti itu nggak punya penerus. Maka imam-imam di masjid-masjid itu zikir dan doanya dikeraskan sehingga makmum belajar dengan imam tadi. Nah, kalau mau zikirnya lirih di rumah ketika sendirian, ketika habis sholat sendirian. Jadi ada tempatnya, ada kondisinya. Yang anehnya pula itu yang menilai itu orang-orang awam, orang nggak ngerti. Nggak pernah belajar, nggak pernah tahu hadis. Terus dia nyalain. Ngapa itu Pak Imam itu zikir kerasma itu? Nggak sunnah itu, bid'ah. Dia nggak pernah belajar. Masya Allah. Nyalain orang yang belajar. Ini kan ibarat orang buta. Ya, nyalain orang yang melihat. Mestinya kalau kita ini buta, mau dituntun oleh orang yang melihat sehingga selamat. Ini mau dituntun oleh orang yang melihat, orang buta tadi ngipas-ngipaskan tangannya. Nggak usah, aku nggak perlu, saya mau jalan dewek. Kamu itu nggak bisa melihat, apa aku bisa? Kamu itu buta, nggak bisa melihat, saya yang tahu jalan, saya tuntun kamu. Nggak usah. Saya jalan dewek bisa. Akhirnya jalan sendiri. Kemudian masuk jurang. Nangis. Tuh kan? Masuk jurang. Iya, maafkan saya. Coba aku tadi mau dituntun kamu. Saya nggak masuk jurang sini. Gara-gara nggak mau dituntun oleh kamu. Saya masuk jurang di sini. Nanti di akhirat tuh begitu. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu. Lau kunna nasma'u aw naqilu, andaikan dulu ketika saya di dunia mau mendengar, mau mikir, diajak para nabi, diajak para ulama untuk taubat, mau taubat, ma kunna fi ashabis sa'ir. Mestinya saya tidak ada di neraka sa'ir. Gara-gara saya tidak mau mendengar, tidak mau berpikir, itulah saya kecemplung di sini. Itu Quran itu. Lau kunna nasma' aw naqilu, ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat apa?
Surat apa? Hah? Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat apa? Kamu lupa-lupa. Fa'antarafu bidzambihim fasuqan li ashabis sa'ir. Surat apa? Ayo. Al-Muluk. Kamu setiap habis malam sebelum tidur baca Al-Muluk, sejadah. Sampai kapan kamu itu tidak mau menjaga amalan? Yang rugi kamu sendiri. Kalau kamu tidak mau menggubris diri kamu nggak sayang dengan diri kamu sendiri. Amalan kacau tidak diperhatikan. Jangan tidur sebelum baca tabarok, baca sejadah. Niat tahajud malam, bangun malam. Nanti malam bangun, sholat, mandi, sholat. Ini nikmat hidup itu. Dunia itu mau ngabisin dengan seperti itu. Bukan dengan dedengkur yang panjang, ngorok panjang, kayak bunyinya sapi. Nakut-nakuti orang. Paham? Hal antum tafhamun nama qultu? Tafadhal, istamir. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan ngucap sinten Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, fil ummi ing dalam kitab Al-Um. Jadi Imam Syafi'i itu punya kitab namanya kitab Al-Um. Terus Akhtaru milih sapa ingsun lil imami kedua imam wal makmumi lan makmum ayat kura yen ta zikir sapa imam wal makmum Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala ba'da salami ing dalam sa'wase salam minas salati saking salat wa yukhfiya lan ngelirikake sapa imam wa makmum az-zikra ing zikir illa ayyakuna kejaba yen ta ana sapa wong iku imaman imam yuridu kang den karep sapa yuridu kang ngarep ake sapa imam. Yuridu kang ngarepake sapa imam ayu ta'allama ing yen ta ngajari sapa imam minhu saking makmum Ayu ta'allama ing yen to den pelajari. Ayu ta'allama ing yen ta den pelajari sapa minhu imam kaya jaharu mongko banterake sapa imam hatta yara sehingga ningali sapa imam annahu ing sak temane imam qad tu'allima teman-teman wis den ajarake minhu saking makmum Wis den pelajari apa minhu saking qad tu'allima teman-teman wis den pelajari apa minhu saking imam tuma yusiru tumule ngelirikake sapa imam fa inna Allah Ta'ala mongko sak temane Allah Ta'ala iku yaqulu sampun dawuh sinten Allah iku yaqulu dawuh sinten Allah wala tajahar lan aja banterake sapa sira bisalatika kelawan salat sira wala tukhafid lan aja ngelirikake sapa sira biha kelawan salat yakni negesi sapa ingsun yakni negasi sapa ingsun wa Allahu utai Allah yakni negasi sapa musannaf wa Allahu utai Allah iku a'lamu luwe ngeweruhi ad-du'a ing doa
Wala Artinya sholat di situ kata musannif adalah doa. Wala tajhar bi sholatika ay bi du'a. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab memilih untuk imam dan makmum agar bacaan zikirnya habis sholat dilirihkan. Sampai kecuali imam. Kalau imam itu misalnya melihat makmumnya belum bisa zikir-zikir tadi, maka imam mengeraskan bacaan zikirnya tadi. Sampai dirasa makmum sudah bisa. Baru kemudian dilirihkan. Berdasarkan firman Allah surat Al-Isra ayat 11, wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha. Doamu jangan engkau keraskan dan juga jangan engkau lirihkan. Ini maknanya sedang-sedang, berada di antara keras dan lirih. Jangan sampai tidak ada suara yang didengar. Wala tajhar hatta tusmi' ghairak wala tukhafid hatta tusmi' nafsak. Jangan dikeraskan sehingga sampai orang lain mendengar, jangan dilirihkan sampai dirimu sendiri tidak mendengar. Kesimpulannya, hukumnya adalah yang sunnah menurut Imam Syafi'i adalah dilirihkan. Tetapi sunnah dikeraskan bagi imam yang ingin ngajarin makmum. Maka yang lebih baik adalah dikeraskan karena rata-rata makmum itu belum bisa. Kadang imamnya pun juga belum bisa. Maka bisa jadi imamnya itu tidak mengeraskan karena dia nggak bisa. Bisa jadi. Ada orang suruh jadi imam, kalau ngimamin duhur dan asar siap, maju terus, sorban tebal. Tapi kalau maghrib nggak mau. Kenapa? Karena dia tahu dengan kondisi dirinya bacaan Fatihahnya peletot-peletot. Enggak. Saya duhur sama asar. Maghrib isya tidak mau. Maghrib isya subuh nggak mau. Kenapa? Karena itu malu saya nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa ya maghrib sama duhur sama asar juga jangan. Jangan menutupi keburukan dirimu. Namanya munafik. Apalagi subuh ada doa kunut, saya nggak hafal. Jangan maju, ini bahaya, ini bisa menghilangkan harga diri. Saya ini kan Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz yang nggak hafal doa kunut saya ini. Kalau sampai ngimamin sholat subuh, wow, saya bisa ketahuan bahwa saya ini. Jadi kalau orang itu ngaji nggak sungguh-sungguh, nanti jadi bumerang. Orang nganggap orang tahu, ternyata dirinya sendiri tahu, saya orang nggak tahu. Banyak itu seperti itu. Jadi kalau suruh ngimamin zuhur asar, maju dia. Kalau maghrib sama isya dan subuh, tidak mau dia. Akhirnya terjadi suatu hari di masjid itu yang biasa ngimamin Pak Imamnya itu pada nggak hadir. Yang ada cuma dia yang biasa ngimamin zuhur dan asar. Waktu maghrib, kejebak dia. Akhirnya terpaksa maju dia. Bergetar dia. Allah, kayak orang sitruk kan. Bacaan Fatihahnya peletot-peletot, ya kan? Baca surat lupa-lupa, akhirnya berkeringat itu Pak Imam zuhur asar. Malu, ketahuan.
Oh berarti Pak Imam ini nggak bisa ngimami kita. Buktinya pas maju maghrib mah itu. Berarti asar, duhur nggak usah lah. Pecat weh. Yang lain weh ngimami kita. Bijaksana takmir masjid. Jangan membiarkan imam yang mimpin menjadikan makmumnya batal. Jadi kalau kamu jadi takmir masjid, sekiranya di situ ada imam masjid yang bacaannya membatalkan sholat, kamu harus ambil sikap. Dikhtilatin, Pak, insya Allah mulai besok yang imamin Ustadz Izzi. Siapa dia itu? Itu yang habis Quran di Betung ini. Oh iya, gitu harus. Wow, siapa dia? Oh itu anaknya Udin itu. Wah, anak kecil yang geser orang tua yang sudah lama berjenggot putih begini. Kami sudah lama ngimamin imam di sini. Masa diganti anak kecil? Nah, namanya tidak syukur. Memang nggak bisa ya geser. Jangan egonya dikedepankan. Banyak orang tuh gara-gara ego itu. Egois. Pede. Wah si pede kayak benar. Padahal didengar bacaan tahlilnya. Didengar oleh orang yang ngerti susunan bahasa Arab. Keliru. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Au qoma qala Rasulullah. Kan keliru. Au kama qala Rasul. Bukan au qoma qala. Keliru. Seperti Abdul Dzikri apa ya? Abdul keliru. Banyak keliru. Masya Allah. Tapi kan itu tidak membatalkan sholat ya nggak apa-apa. Banyak kan? Au koma kola. Nah, keliru. Yang benar au kama kola. Bukan au koma. Koma dengan kama beda. Jadi memang di masyarakat itu orang bisa itu bukan sebab bisa sebenarnya. Sebab baca tulisan Latin. Akhirnya PD-nya minta ampun. PD-nya pol. Tapi bagus lah ada orang PD-PD seperti itu. Tapi kalau kepedian jadi keliru juga. Kalau PD itu tahu PD apa PD? Percaya diri. Percaya diri itu bagus kalau memang diri kitanya bisa. Harus percaya diri yang mental. Kalau niatnya belajar tidak apa-apa keliru-keliru, percaya diri. Dan nanti tapi kalau kamu keliru, kamu percaya diri benar, nanti ada yang membenarkan, ya kamu harus merubah sehingga kamu semakin baik. Jangan percaya diri keliru kemudian dikasih tahu akhirnya ngengkel. Nah, ini bahaya. Terus Wala tajahar dan ajabat. Faidatun. Maka kehidupan di masyarakat itu, kamu nanti datang di sana bisa membenahi, bisa berbenah di sana. Sehingga kamu jadi bisa melurus. Itu namanya kamu jadi ekstafet guru-gurunya. Nah, kalau kamu keliru, ada yang membenarkan kamu.
Kamu harus ridho, walaupun kamu lulusan pesantren. Terus kamu ternyata ada orang yang lebih alim dibanding kamu. Terus kata dia, nggak pas, kamu dipasin. Nurut baik. Diarahkan urusan agama itu yang mana, baik. Maka disebutkan al al mu'min kal jamalil anif. Orang iman itu seperti unta yang ditali. Tarik talinya dikit, nurut. Nurut, manut wae orang iman itu manut. Dibenarkan memang salah mengakui. Tapi sekarang kalau zaman akhir itu memang kebanyakan orang itu nggak siap dibenarkan. Maunya tetap salah itulah. Kenapa? Malu. Malu dia ini. Mestinya nggak boleh malu, kalau urusan ilmu juga boleh malu. Memang salah ya salah. Sehingga kalau tidak malu, maka nanti jadi lurus. Tapi karena malu, akhirnya tetap dengan kesalahannya. Oh, padahal keliru. Karena Nabi bersabda, la yanalul ilma mustahyin wala mutakabbir. La yanalul ilma, tidak bakalan dapat ilmu. Mustahyin orang yang malu, mutakabbir orang yang sombong. Malu bertanya, gak dapat ilmu. Mutakabbir, sombong, merasa dirinya lebih paham dari orang lain. Apa saya lebih pintar dari dia? Kau usah nanya, saya yang bang. Wah, itu mutakabbir namanya. Orang sombong namanya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi iki iku faidah. Qala dawu sinten sehuna guru kita tegese Imam Ibnu Hajar amma bihima kelaman zikir lan doa fil masjidi ing dalam masjid bihaisu yahsulu kelawan sekirane temeko opo taswisun kekacauan opo taswisun ganggu ala musallin ing atase wong kang salat bayang bagi mongko prayuga apa hurmatuha haram berlebihan harame berlebihan guru baruun tawi iki ku cabangan yusannu dan sunnahake apa ibtitahu du'ai membuka doa bilhamdulillahi kelawan lapan alhamdulillah wassalati lan bersalawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase nabi sallallahu alaihi wasallam wal khutmu lan akhirake bihima kelawan lapat alhamdulillah wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi aminina lan kelawan lapat amin wa ta'minu makmumin dan amine makmum sami'a kang kerungu sapa makmum doa al imami ing doae imam wa in hafiza lan senajan hafal sapa makmum zalika ing mengkono-mengkone doa imam Wa yusannu sunnah iftitahud du'a bilhamdulillah wassalat ala nabi wal khutmu bihima wa bi amin. Kalau kamu doa, disunahkan doanya itu dimulai dengan sholawat dan alhamdulillah. Kalau selesai doanya ditutup dengan sholawat dan alhamdulillah dan amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, afiatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi, barakatan fil rizqi, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la hisab. Selesai doa,
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Disunahkan doa itu dibuka dengan sholawat dan alhamdulillah. Karena apa? Sholawat bagi doa seperti perangku bagi surat. Orang dulu itu kalau ngirim surat pakai apa? Perangko. Tahu perangko? Perangko itu yang ditempel di surat itu supaya suratnya nanti. Dulu belum ada SMS, belum ada HP, orang kalau kirim surat lewat kantor pos. Matre. Tahu matre? Nah, itu perangko itu kayak matre itu. Ada materainya. Kalau nggak ada materainya, nggak sampai suratnya. Sholawat itu seperti materai dalam surat tadi. Kalau doa tidak ada sholawatnya, doanya tidak sampai. Doanya masih ngambang di langit. Maka sholawat dan alhamdulillah. Ditutup dengan sholawat dan alhamdulillah dan amin. Wa in hafadha dzalik, walaupun kamu hafal doa, kalau kamu makmum, maka jangan ngikuti doanya imam itu. Mentang-mentang imam baca doa itu, kamu hafal juga. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Amin kamu, amin, amin. Jangan terus ngikuti juga. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin, afiatan fil jasad, ziyadatan fil ziyadatan. Nah, nanti ganggu imam nanti. Jadi walaupun kamu hafal, yang lebih baik itu kamu membaca amin. Karena dengan membaca amin itu sudah bersekutu, berserikat bareng-bareng dengan imam di dalam doa. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari Fudalah bin Ubaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada orang. Sami'a Rasulullah rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah wa lam yusalli 'alan nabi. Faqala Rasulullah ajil hadza. Tsumma da'ahu faqala lahu idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih subhanahu wa sana alaihi summa yusalli 'alan nabi summa yad'u ba'du bima syaa. Jadi ada orang sholatnya cepat-cepat, habis sholat tidak zikir dan tidak doa, tidak baca sholawat. Maka dipanggil oleh Nabi, sini. Mau kemana cepat-cepat? Oh, doa dulu, habis sholat doa dulu. Doanya dibuka dengan sholawat dan alhamdulillah. Jadi kalau ada orang habis salam, assalamualaikum, langsung pergi begitu, pegang tangannya. Suatu hari Sayyidina Umar dalam kitab Tanwirul Qulub, Sayyidina Umar ketika sholat, ketika selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, maka orang yang di samping Sayyidina Umar tiba-tiba setelah salam tadi langsung tegak berdiri mau pergi ke belakang. Maka sama Sayyidina Umar ditarik tangannya. Ijlis, kata Sayyidina Umar. Duduk, zikir dulu. Habis sholat ini zikir dulu, jangan kemana-mana. Sesungguhnya, kata Sayyidina Umar, sesungguhnya habis salam langsung tegak, ini termasuk jafwah, ketidaksopananmu kepada Allah. Karena Allah menyiapkan untuk kamu doa-doa mustajab habis sholat ini. Kok kau pergi begitu saja? Tinggal minta, nggak mau minta. Jelas. Suruh duduk oleh Sayyidina Umar. Duduk kamu. Gitu. Kalau ada orang habis salam langsung pergi itu Jadi sunnahnya itu kalau habis salam jangan geser tempat sampai selesai zikir dan
doa. Apalagi bukan sekedar geser dan tempat, dia mau pergi, mau lari, maka tarik tangannya seperti Siti Robar. Ijlis, duduk, zikir dulu, doa dulu. Habis sholat nih, doa mustajab. Habis sholat langsung lari, kamu itu mau kemana? Maka kata Sayyidina Umar, orang habis salam langsung pergi adalah jafwah. Jafwah itu bentuk ketidaksopanan dirinya dengan Allah. Habis sholat, doa-doa mustajab, tidak doa, tidak zikir, langsung pergi begitu saja. Ini tidak sopan nih, tidak sopan dengan Allah. Maka setelah salam, mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus bacaan-bacaan selepas, kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baca istighfar, Astagfirullah, 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 minimal begitu. Kalau boleh dipanjangin, Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu dulu. Jangan terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang. Nah, ini jafwah namanya. Tidak sopan.